Halo, pada hari ini kita akan melakukan koneksi antar materi modul 1.4 bersama saya Aurelia Patricia Fernandes. Halo, kita akan melaksanakan koneksi antar materi budaya positif modul 1.4. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar dapat berarti mengalami perubahan. Dalam disiplin positif, motivasi perubahannya muncul dari dirinya sendiri sehingga berdampak pada lingkungan. Motivasi yang baik dan benar adalah berasal dari dirinya sendiri atau kita sebut dengan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi yang dari luar seperti mendapatkan penghargaan atau hukuman itu sifatnya hanyalah sementara dan tidak baik bagi siswa. Karena hukuman hanya akan membuat anak tersebut menjadi anak yang penakut. Sedangkan penghargaan itu hanya sifatnya sementara. Bahkan siswa pun dapat tidak memahami makna dari penghargaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan kita sebagai guru dapat bertindak bijaksana dalam menangani murid kita sendiri. Ada 5 posisi kontrol seorang guru di dalam kelas, yaitu sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi kontrol guru ini harus disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, dan kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Dan semua ini harus saling berkaitan satu sama lain demi kemajuan atau memberikan motivasi kepada peserta didik atau murid. Dalam penanganan murid, guru sebaiknya menghindari tindakan hukuman atau konsekuensi. Guru dapat mengambil langkah restitusi. Apa itu restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan lebih bertanggung jawab di masyarakat. Berikut adalah segitiga restitusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan pada murid agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Setelah mempelajari model ini, saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa ketika saya mengajar di kelas. Dulu saya sering memberikan penghargaan berupa poin keaktifan ketika meminta siswa menjawab soal. Kali ini saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika mau menjawab pertanyaan saya. Sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi poin, namun dikarenakan siswa mendapatkan pengalaman belajar dan percaya diri. Tanpa saya sadari, ternyata saya pernah melakukan atau merasakan dampak dari segitiga restitusi. Pengalaman saya yang mana? Masih teringat jelas bagaimana orang tua saya mengatasi setiap kesalahan yang saya lakukan dengan penuh kasih sayang. Tanpa saya sadari, sesungguhnya orang tua saya telah melakukan proses pada segitiga restitusi. Dengan tindakan orang tua saya tersebut, saya semakin dapat membedakan tindakan baik dan buruk dan lebih mandiri dalam bertindak. Dan pastinya dapat lebih bertanggung jawab atas semua tindakan yang saya lakukan. Tidak hanya itu, pengalaman lain yang saya alami adalah saat saya tidak lagi memberikan penghargaan berupa poin keaktifan kepada siswa. Siswa malah cenderung tidak banyak bertanya. Saya menyadari bahwa cara yang saya lakukan dalam memberikan penghargaan tersebut kurang tepat karena motivasi yang muncul adalah motivasi eksternal. Saat awal saya mencoba memberi pemahaman dengan memunculkan motivasi intrinsik, ada sebagian siswa yang mulai menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Saya berharap mereka dapat terus memiliki motivasi intrinsik untuk menjadi pembelajar yang hebat. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi saya di sekolah. Selamat pagi, Laila. Kamu tahu sekarang jam berapa? Tahu. Kamu berarti saat ini terlambat ya? Iya. Kamu kenapa terlambat? Karena di jalan macet. Macet di mana? Di
Enggak. Terus kamu tahu nggak kalau jam masuk sekolah jam berapa? Tahu. Berarti kira-kira kamu melanggar peraturan sekolah tidak? Melanggar. Kalau melanggar peraturan sekolah, kira-kira hukumannya apa? Ayo, sesuai kesepakatan kelas, kalau misalnya ada siswa yang terlambat, berarti dia harus tiket kelas. Berarti nanti di kelas pas jam istirahat atau pas pulang sekolah, teman-temannya pulang, kamu piket ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Laila. Silahkan masuk. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, guru dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran kolaborasi. Demikianlah sedikit koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.